bersama Sanggar Gandes Pamantes. Apa kabar semuanya? Hari ini kita malam mingguan lagi. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Halo, Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di malam mingguan Sanggar Gandes Pamantes. Yo, salam bergabung. Happy kita enjoy ya malam mingguan. Ya. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, hebat banget Eyangku ini nih. Ya, buat teman-teman semua, hari ini kita ngobrol santai bersama Eyang Anjar. Eyang Anjar ini pimpinan dari Sanggar Kusuma ya, Eyang? Sanggar Seni Kusuma. Iya. Sanggar Seni Kusuma itu di Bekasi ya, Yang? Ya, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Iya, di Kabupaten Bekasi. Hari ini selama 30 menit kita ngobrol-ngobrol bersama Eyang. Teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau komentar, boleh. Biar lebih seru malam mingguannya. Iya, lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk apa ya? Ya, terus aja lah kita selama pandemi ini bukan berarti kita Iya. tidak beraktivitas ya. Tetap aja kalau kita memang membidangi di bidang seni, ya kita bergerak tanpa batas, berkarya dan terus berkreasi. Iya, hebat. Ya, jadi tidak boleh kita patah semangat, tapi terus Iya, ya semangat. kita saja. Kita mau tanya-tanya sama Eyang, gimana pertamanya Eyang bisa kenal dengan dunia seni? Pertama kenal sebenarnya dari kecil Eyang sudah suka berkesenian, suka ya, dari SD masih ingat di Solo, yang kan memang kecil di Solo ya, jadi udah ke sanggar sampai dengan satu sanggar tari Jawa kayaknya masih kurang, belajar tari Bali di Sanggar Eka Santi. Masih ingat Pak Wayan Kaler Aryasa nih, guru di Sanggar Eka Santi. Kemudian masih bergabung juga dengan teman SD, ada Pak Tarto Kresno ya, terus kemudian gabung kalau dulu konservatori, terus saja bergabung, terus berkesenian sampai SMP, SMA, terus berkesenian. Nah, saat daftar diisi, keterima. Tapi namanya kita sebagai anak, kita harus santun, hormat, dan mengikuti apa yang jadi arahan orang tua. Katanya, Nduk, berkesenian itu hobi loh ya. Jadi jangan ditari, jangan kuliah di seni tari. Jadi, gitu. oke, tetap semangat. Nah, yang kuliah di jurusan kesehatan. Dulu APK ya, Akademi Pendidik Kesehatan Teknologi Sanitasi, Hakli di Semarang. Alhamdulillah selama kuliah barengan juga sama teman-teman di UPI IKIP ya, IKIP Semarang, gabunglah terus berkesenian. Jadi terus saja berkesenian karena memang itu kecintaan yang emang hobi ya. Jadi seni itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Eyang. Nah, sampai bekerja di Kementerian Kesehatan, itu yang namanya restu orang tua sayang. Kayaknya kita satu angkatan ya, tahun 2000. Iya. Yang 2000, ini 2001 ya? Yang 2000 ya? Pak Eyang ya. Tapi Eyang alih perusahaan. Jadi, Bapak itu sempat bertanya, Dok, kok ada anak-anak nari toh? Iya Pak, mohon maaf, saya masih terus berkesenian karena memang itu tidak bisa lepas dari kecintaan saya ini. Ya udah, kalau mau kuliah di tari, boleh Bapak merestui. Nah, di situ kita ke arah ke Pramuka, kita lewat UNJ. Tapi Eyang itu udah kuliah jurusan kesehatan?
sudah bekerja di Kementerian Kesehatan. Oh, udah bekerja di Kementerian Kesehatan, Eyang ngambil kuliah lagi jurusan seni. Ngambil lagi ya, jadi Subhanallah. reguler ya kan. Jadi terus satu kelas alih program. Tapi kayaknya setelah yang terus alih program nggak ada lagi tuh di UNJ. Iya. Jadi alhamdulillah kenapa kuliah seni tari ya? Karena Eyang merasa dari kecil seneng menari. Apa sih tari itu? Akhirnya kalau kita kuliah kita tahu apa tari itu sebenarnya. Nah disitulah kita mulai tahu secara akademis tari itu luar biasa. Dan sampai dengan kuliah tari itu Eyang di luar tanggungan negara selama 3 tahun. Karena ternyata menari luar biasa ya. Kalau ujian karawitan koreo kita bisa. Ya, kita kan juga belajar ini kan, musik kan. Nah, ujian kan harus gabungan. Kalau menari ya kita harus tim. Jadi nggak bisa menari satu-satu. Ya akhirnya terus disupport oleh suami juga anak-anak. Jadi dari tahun 98 itu sebenarnya ya juga udah buka sanggar. Ya, tapi pertama Larasati itu di Subang. Ya, alhamdulillah karena suami asli Subang. Terus akhirnya menetapkan Eyang pensiun dini dari Kementerian Kesehatan dan sudah punya niat untuk totalitas berkesenian. Nah, sekarang Mbak Indi lihat ya Eyang pensiun dini ingin totalitas berkesenian, penampilan Eyang berbeda dong seperti ini. Subhanallah. Memang udah cinta, memang udah hobinya ya yang akhirnya balik lagi. Cinta, hobi. Iya. Nggak ada yang bisa menyukai ya karena orang tua dan kita alhamdulillah berarti itu restu orang tua ya. Iya, tapi Eyang sudah menjalankan keinginan orang tua juga di mengambil studi di kesehatan. Iya, subhanallah. Jadi semuanya dijalanin ya, Eyang. Iya. Terus sekarang Eyang udah pensiun dini dan sekarang Eyang sudah memfokuskan di Sanggar Seni Kesuma. Iya. Ya, itu ada di Kabupaten Bekasi. Gimana yang murid-muridnya? Udah banyak? Kalau murid-murid dibilang banyak. Kalau dibilang, karena begini, memang sesuai kita membuka sanggar kan tentunya punya tujuan ya, misi-misi. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan bahwa harus terus berkesenian karena belajar atau di sanggar itu tidak cukup hanya dengan siswa atau anak itu sendiri, tapi tentunya support orang tua. Nah, kebanyakan beberapa itu kalau sudah jadi kayaknya menarik itu dari kecil, sudah mulai SMP, SMA selesai, beberapa keluar. Iya. Tetapi sebenarnya justru kita ingin mencari maksudnya terus yang namanya perkesenian. Tapi kan namanya hobi mungkin cukup sekedar hobi ya bagi Eyang berapapun jumlah siswa yang ingin belajar menari Eyang siap karena Eyang juga tidak sendiri, sekarang udah dibantu. Nah, karena sanggar kan nggak cuma nari aja ya, tapi kita perlu bagaimana kita menjalin silaturahmi baik lintas program. Kita harus menjalin kemitraan. Jadi Eyang juga tidak dengan Eyang sendiri, Eyang dibantu oleh Pak Supri, Ibu Wida. Ya, jadi siapapun yang mau, bahkan kalau ada yang suka seni, benar seni, Eyang gabung, ayo Eyang selalu merekrut apa yang memang mau kesenian. Tujuan kita adalah bagi Eyang memotivasi minat berkesenian bagi generasi untuk mau mengenal dulu. Iya. Mencintai, maka insya Allah pasti mereka akan melestarikan. Kalau nggak kenal ya nggak mau apa sih tarian gitu ya. Kalau udah tahu bahwa wah ternyata seni tari itu kan salah satu unsur kebudayaan ya, seni di bidang seni. Nah itu adalah salah satu juga pembangunan bangsa ya.
di bidang budaya. Jadi mereka pasti akan melestarikan. Ya khususnya kita nih harusnya ya tetap melestarikan seni budaya bangsa kita. Itu Mbak Indi. Terus kan dulu apalagi Eyang tuh tekadnya kan bener-bener nih memang pengen memang karena cinta hobi itu saking pas lagi kerjanya di kesehatan terus Eyang kuliah lagi itu kira-kira kendalanya apa aja ya yang Eyang alami waktu Eyang masih kuliah ya? Jadi sempat setengah tahun ya 1 semester lah ya kuliah. Kendalanya itu banyak karena memang apa ya kadang sih jujur aja jadi bohong itu bukan berarti kita nggak baik ya. Kadang kalau disuruh tugas kadang kadang supaya bohong gimana padahal kita udah ada jadwal kelompok ya. Nggak juga nggak ada yang dukung nih gitu. Jalannya tapi untuk mengurangi atau menjadikan kita lebih leluasa jadi bisa kuliah dengan baik. Jadi yang bukan cuti di luar tanggungan negara 3 tahun. Walah. Iya, jadi hobi cuti ya. Fokus ke kuliah ya, Eyang. Fokus ke kuliah. Selesai. Iya, makanya teman-teman yang mahasiswi tuh harus tetap semangat. Eyang aja bisa ya, Eyang. Semangatnya luar biasa. Dan sebenarnya kita tuh waktu kuliah itu memang perlu waktu ya yang karena koreografi itu bisa sampai malam ya kan cari konsepnya. Iya benar-benar. Bagaimana ide-ide kita, tugas-tugas namanya tugas ya semuanya adalah kewajiban seorang mahasiswa ya untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada sesuatu yang memang ya kita kan semua kuliah itu sama ya. Tapi kalau di sini tidak bisa sendiri, ya makanya kita tetap ada yang namanya tunggal, kelompok. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan waktu dengan teman-teman. Kita nggak boleh egois juga. Saya bisanya ini karena kan saya kerja. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Kita juga harus bisa legowo untuk menyikapi bagaimana supaya diskusi kita, kelompok kita. Nah kita yang harus bisa menyikapi diri kita. Bagaimana supaya yuk tim kita bisa berjalan dengan baik, ya tentunya kita harus menyamakan waktu yang baik dan kita menghargai waktu teman kita juga. Ya mau nggak mau, luar biasa. Gak mau ya, tapi ya kita harus bagaimana ya kita kan harus bisa menyikapi kita. Jadi ya alhamdulillah cuti mau ngapain sih? Ya alasannya ya ngurusin keluarga, nah keluarganya ya. Tapi semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Terus selesai kuliah, Eyang masuk kerja lagi. Tentunya. Iya. Nah, terus apa pengalaman berkesenian yang paling berkesan buat Eyang? Pengalaman berkesenian? Kesenian itu sebenarnya kalau menurut Eyang benar-benar tahu seni sebenarnya. Kalau dulu dari kecil kan baru belajar menari, pentas ya. Ternyata ya ditari kita kan udah biasa kan koreo ya, koreo 1, koreo 2 sampai benar-benar sampai kalau kita latihan tuh Mbak Indi ya, tahulah teman-teman gimana kita ya yang namanya sampai begadang tempat, bagaimana kita harus janjian sama pendukung kita, pemusik kita, itu luar biasa. Sampai yang paling mengesankan itu di koreo 3. Ya, jadi itu Eyang dengan kalau 1 kan masih tunggal ya, 2 kelompok. Nah kita masih sama-sama teman-teman UNJ. Ya kita karena semua masing-masing udah punya. Karena sebenarnya yang itu dulu ingin garapnya itu tari pendidikan. Tapi ya untuk satu karyaan jadi beralih ya kita dengan kalau mau ujian tuh kan semua masing-masing kan punya ini pendukungku gitu. Jadi Eyang gimana ya caranya? Karena waktu itu Eyang memang tinggal di Bandung dari tahun 2000 Eyang pindah di Bandung. Jadi Eyang dengan teman-teman di Bandung. Jadi
kalau yang bilang bukan anak-anak ya, maksudnya mereka mahasiswa di STSI dulu ya. Karena sebentar Mbak Indi, dulu waktu yang cuti di luar tamu negara kuliah, yang juga belajar untuk tradisi, untuk klasik tari-tari Sunda dengan dosen-dosen di STSI. Gimana topeng, gimana lenyepa dengan Bu Ayi, Bu Nono. Nah, waktu mau ujian itu, yang ya udah minta tolong karena memang kita bukan tongkrongan ya, kita banyak belajar dari perpustakaan di STSI, bertanya-tanya, ngobrol. Kemudian yang punya ide, garapan begini didukung lah itu, disupport. Jadi ada Mas Oos, Mas Akwi, Mas Iman, ya Mas Yandi, itu Mbak Ipah. Itu yang mendukungnya. Yang paling mengesankan bahwa sampai pemusik pun para dosen kita itu santai itu ibaratnya bukan seni itu jorok, bukan, tapi dimanapun itu kita bisa, orang seni itu tahan banting loh. Maksudnya kita istirahat sampai di, ya kalau kita melihat itu dosen-dosen kita luar biasa ya, kan tahu kita kalau nabung kita berwaktunya makan siang jadi belum sampai ada giliran ya, di situ kita bisa istilahnya bukan bicara di mana tempat pun kita bisa, bukan, tetapi kita bisa menyesuaikan. Jadi ya paling mengasihkan berangkat dari pagi sekali, kadang ada malam. Yang mengesankan lagi ada yang membantu support Eyang. Ya namanya dari Bandung kan ada tol baru ya, sampai nggak bisa turun ke ini sampai ke bandara, putar gitu ya. Nah, itu pengalaman. Kemudian sampai deg-degan juga nih, gimana nih pendukung ini kok nggak sampai-sampai nih gitu ya. Ternyata kebablasan tuh di tol. Nah, para pemusik itu yang sangat salut ya, maksudnya ya yang mendukung memang dari ada Pak Tarjo nih, kalau barangkali sekarang sedang bergabung juga, Pak Tarjo, Pak Nandang, semua yang tergabung di pemusik, kita tuh kebersamaannya itu kuat. Luar biasa Jadi, ya. luar biasa. Jadi berkesannya tuh kalau yang bilang sesuatu yang kita punya rasa yang lebih peka, rasa saling menghargai, menghormati gitu ya. Karena kalau sudah begitu kita itu apa ya, menjadi kebersamaan itu menjadi satu kekuatan kesatuan. Gitu. Itulah pasti. Nah, gitu. Ini ada yang nanya terberat. Oh iya, kita lihat-lihat dulu nih yang hadir. Iya, banyak pengalaman terberat di dunia seni. Kita dulu Nih ada Neneng Dian, halo. Apa kabar Eyang katanya? Neneng Dian Eyang. Ada Sony Sahreja, halo. Ada Pian punya Aiji, ada Dila Mutiari, selamat bergabung. Ada Selfie Yunita, Carmila 2150. Eyang ada Disbud Fora Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Salam untuk Iya. Salam untuk Eyang dan kawan sanggar. Iya, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Ada Odi Junian. Ada Amanda. Ada Pian punya Egi. Pasti Eyang banyak punya pengalaman yang berkesan dan menarik. Tadi Eyang ketika membuat koreografi. Ada Laras 6693. Halo Laras. Ada Aska Haura. Eyang ceritain pengalaman terberat di dunia seni Eyang dong. Gimana Eyang? Ada pengalaman terberat nggak? Sebenarnya bukan pengalaman terberat, tapi cerita yang terberat ya. Karena kalau seni itu kita bukan bilang berat ya, tapi beratnya itu kalau suatu tantangan ya. Tapi makanya Eyang selalu mengajak generasi muda memotivasi bahwa berkesennya enjoy, asalkan kita melakukannya dengan sesuatu yang ikhlas. Iya. Kan? Jadi jangan ada kalau kita kebersamaan atau banyak sanggar, jangan menganggap itu suatu persaingan, enggak. Jadi kebersamaan itu bukan mencari perbedaan, tapi kebersamaan itu menguatkan satu kesatuan. Bagaimana kita bisa menjunjung tinggi budaya bumi pertiwi. Nah itu budaya bumi pertiwi, biarpun yang orang Solo, tetapi yang sudah menjadi sekarang ini adalah warga Kabupaten Bekasi. Maka mana bumi dipijak di situ kita lagi. Dan
Terima kasih yang dulu nih kepada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Kabupaten Bekasi, dan pemerintahan yang telah membimbing dan selalu mensupport sanggar kami, tentunya juga sanggar kami. Jadi bukan pengalaman yang berat ya, tapi cerita yang mungkin ada sesuatu yang kita ceritakan bahwa memang betul bahwa berkesenian itu kan salah satu dari unsur kebudayaan, agama, bahasa, adat istiadat. Jadi gini sayang, pernah ada cerita kita mengalami di suatu daerah. Jadi yang selalu mengatakan kepada siswa jaga sikap, perilaku dan tata bahasa. Nah, kita menguatkan apapun agama kita tetap satu kan, kita adalah satu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pernah Mbak Indi juga yang lainnya nih ya yang bergabung. Tahun berapa itu Eyang? Tahun 2017 ya. Oh ya, baru-baru ini ya. Daerah. Nah, kita mau keluar dari event tersebut, maksudnya dari arena, maksudnya dari tempat pertunjukan itu. Karena kalau mau ke arah yang sama, itu kan nggak bisa padat. Nah, driver ini mengajak kita melewati jalur yang sebaliknya. Nah, di situ benar-benar tuh Mbak Indi masih merinding ya, maksudnya itu mobil tuh benar-benar berhenti. Kita melihat bagaimana gundukan batu itu makin besar gitu ya. Akhirnya yang semua berpegangan erat. Kita berdoa, kita memohon pada Tuhan bahwa kita semuanya adalah niat kita baik. Ya kita ingin dilancarkan, dimudahkan pertolongan kehendak Allah ya. Gitu. Di daerah mana itu Eyang? Aduh nanti nggak enak kalau kita sebutin, nggak usah. Pokoknya di luar kota aja ya. Ya di luar kota, di luar kota, salah satu provinsi ya. Ya. Jadi memang kita benar dimanapun, tapi ini kita semua tidak ada, kita kalau menurut yang ini bukan sikap, perilaku atau apa, karena kita melewati jalur yang tidak harusnya, jadi jalur yang beda. Nah di situ bisa ngebayangin kalau lampu mobil tuh dip gitu, tapi kita semuanya bis, semuanya kita minta perlindungannya sampai alhamdulillah selesai sampai ke hotel dengan selamat. Nah, alhamdulillah. Ada juga yang kita ke lokasi lain daerah. Nah itu tadi jaga sikap, perilaku, tata bahasa. Jadi memang sebenarnya di luar apa ya yang kita bukan di luar nalar ya, jadi kadang spontanitasnya ya. Jadi ada juga nih kita cerita ini ya santai ya, tapi ini menjadi pengalaman buat semua suatu daerah, yaitu kita bisa menyikapinya, yaitu tadi kita harus mencintai, harus menghargai, menghormati dimanapun kita berada. Nah, jadi bukan yang terberat sebenarnya, jadi cerita yang memang kita kan sebagai insan, setiap insan yang agama kita harus keyakinan ya bahwa kita itu bisa melakukan segalanya karena Allah ya gitu. Jadi ada nih kita di salah satu nih penari, yang jangan di sini itu cerita. Di sini mah kotor banget gitu kan. Ini mah tempatnya ya tempat bilangnya sih tempatnya secara spontan aja tempatnya namanya nggak terurus, pasti pemikiran pasti di tempat ya istilahnya tempat setan lah, gitu, tempat jin lah gitu ya. Nah, ini ada cerita loh teman-teman. Jadi benar-benar salah satu penari ini sayang itu di mobil tuh diem, nggak ngapa-ngapain, dia ngomong nggak. Akhirnya sebelahnya tuh Noel, Eyang kenapa ya? Ya Eyang tahu. Nah Eyang juga namanya orang tua, dan kita diemin. Nah kalau kita di rumah kita manggil Pak Ustadz ya. Kita takut ya. Ya udah, yang namanya kita kan jangan justru membuat takut. Kita sebagai orang tua semuanya tetap kembali kita semua di hotel kita berdoa, kita meminta supaya semuanya kita diampuni yang namanya spontanitas. Jadi supaya ya kita semua selamat. Nah, kan itu di suatu daerah. Jadi memang betul
dimanapun kita berada, kita harus bisa mempelajari kita di wilayah mana ini, gitu kan? Iya, harus bisa jaga diri ya, Eyang. Ya, bisa jaga diri. Banyak pengalaman itu yang lain ya, makanya itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, spontanitas yang namanya gitu. Nah, yang indah juga kita di Papua, sesuatu berkesenian yang sejarahnya kita di luar dugaan, gitu. Maksudnya begitu kuatnya mereka dengan alam ya. Jadi, ya, alhamdulillah sih yang sudah mencoba dengan berkesenian. Kita juga sudah memberikan kepada siswa sanggar. Jadi bagi yang pimpinan bukan hanya mencari murid, belajar berkesenian, tapi kita banyak yang melatari dari seni itu sendiri apa, kemudian kita mengajak bahwa mereka, semangat mereka yang luar biasa. Mereka itu kan generasi yang akan meneruskan kita nih. Nah, Eyang udah tua, Mbak Anggi juga ntar kan tua kayak Eyang ya. Nah, iyalah ya. meneruskan ya. Jadi mereka adalah generasi yang terus terang kita support. Nah, makanya kita punya istilahnya anak-anak kita ini yang sudah rajin latihan, bagus, dan khususnya orang tua itu sudah support yang biasa kan. Dunia seni kan sendiri baik. Nah, kalau kita tampil malam, pulang tengah malam. Kalau kita tidak tahan mental atau kita memang benar-benar selalu menjaga, jadilah penari yang profesional. Dalam arti baik dalam bersikap, ya, baik juga dalam pergaulan, nyaman, dalam tanda kutip. Toh kalau digunjing itu ada ya, pulangnya malam-malam gitu ya. Kita tahu sendiri kalau jam 11 pertunjukan baru selesai ya, pulang jam berapa? Nah, tapi yang mengajak, mari kita berkesenian dengan baik, dan mati baik itu berkesenian dengan tempat, waktu, dan kebutuhan yang sesuai gitu sayang. Jadi kayaknya agak melantur ya, enggak juga, tapi tadi kan yang paling berat ya sebenarnya bagian nggak ada yang berat. Karena apa? Tidak ada kata berat kalau kita mau belajar. Itu kuncinya. Jadi jangan ya aku ujian harus begini ya, nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi kita harus bisa. Bagaimana bisa? Banyak senior, banyak yang lebih dari kita, di mata kita. Jadi makanya kalau yang pinter-pinter ya jangan sombong, ajarin kita. Nah, kalau kita masih merasa ada yang perlu, yang kalau ini gimana? Yuk, selama itu kita bisa, yuk kita saling berbagi. Gitu sayang. Ya, subhanallah, pokoknya. Iya, ini semangat Eyang ini yang luar biasa ya Eyang. Jadi kesenian itu ya intinya sih kebersamaan sih. Jadi ketika kita mau berkesenian, kita juga harus bisa membuka diri, mau kenal sama orang, mau bergabung ya Eyang. Karena kesenian itu pasti kita bakalan membutuhkan seseorang, nggak bisa berdiri sendiri ya, seperti yang Eyang bilang. Terus dengan berkesenian kita dapat pengalaman, kita bisa nari di mana-mana. Tapi dengan berkesenian juga kita harus bisa menjaga diri, menjaga sikap. Ya Eyang ya. Harus tetap waspada dimanapun kita berada. Intinya sih kalau ya yang selama kita berkesenian kan senang-senang ya Eyang, happy-happy ya Eyang. Makanya Eyang jadi awet muda nih Eyang ya. 56 tahun loh. Iya, hebat ya. Tadinya yang tuh ya luar biasa, memang udah darah seninya memang udah luar biasa melekat ya Yang. Jadi memang benar-benar ketika kita melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu, maka lakukanlah dengan maksimal seperti yang Eyang lakukan ya. Subhanallah. Kita sapa-sapa lagi nih Eyang, udah banyak ya. Iya, ada ada GLR Gunara 23. Halo, apa kabar? Ada Puspa Nadira. Halo Puspa. Ada Mona Alisa. Ada Pian punya IG sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda Eyang. Ya, semangat. Iya. Bagi pemuda harus selalu semangat dan terus semangat.
Jangan